Coba kita cara lain nih, kalau nentuin analisa datanya nggak dibagi lagi, nggak kayak kemarin. Kemarin kan ada data subjektif, data objektif. Karena udah pada bisa, kita coba langsung digabung. Gitu. Nah digabung. Datanya, jadi kalau kemarin kan tetap harus dibagi dua, isi analisa data, data objektif, ada subjektif. Kalau sekarang kita gabung aja, nanti baru kita pilih. Mana yang data subjektif dan mana objektif gitu ya? Semua datanya dimasukin, nah intinya gitu lah. Gitu. Baru kita pilih sesuai diagnosa. Oke, ini. Kita masih menunggu apa nyambil jalan aja ya? Sok mangga teman-teman kumaha. Baru jalannya Pak. Jalan aja ya. Oke. Apa Pak Ruli? Ya udah lanjut aja Pak. Ntar kolab lagi. Oke. Ntar keburu habis lah. Yang lain ada berapa pinter Pak? Oke. Ini kelihatan apa kurang besar tulisannya? Kurang besar. Segini? Kurang besar pakai kata besar aja. Kayak kata besar. Nah, ya udah kelihatan lah ya. Kelihatan. HP-nya dimiringin kalau mau lebar lagi. Sama. Oke, kali ini kita berhadapan dengan pasien wanita dengan Nyonya T. Ini identitasnya umurnya 70 tahun. Dia udah diagnosa medis, kata medis sudah hipertensi. Oke. Kira-kira kalau diagnosa keperawatan ada hipertensi nggak, ya, teman-teman? Nggak ada ya. Ada yang tahu? Hipertensi ada nggak? Tahu. Nggak tahu ya. Ini Mana nih? tensi. SDKI-nya udah disiapin nih, SDKI. Kita bahasnya pakai SDKI ntar. Ada. Mana? Ada. Ada hipertensi. Ya. Oke, untuk biodata penanggung jawabnya ini. Nyiapin buku SDKI dulunya. Tuh patokannya tuh, biar nggak doi. Baiklah. Oke, anamnesis. Seperti biasa pasti dia punya keluhan utama nih. Keluhan utama saat masuk, jadi saat masuk rumah sakit dia tuh karena badannya lemah, kepalanya pusing, dadanya sesak, nafsu makan menurun. Udah ciri-ciri hipertensi banget nih, badannya lemah, kepalanya pusing. Oke, untuk keluhan saat pengkajian, nah ini perawat yang waktu mengkaji, klien mengatakan dadanya sesak ketika bernafas, kepalanya pusing, jadi sama validasinya. Kurang sedot. Tujuannya itu menghangatkan badan. Untuk riwayat penyakit sekarang, ini ada beda nih format riwayat penyakit sekarang yang kayak biasanya kan kita langsung ya riwayat penyakit sekarang klien mengatakan kayak gitu. Ini ada beberapa kampus atau rumah sakit pakai kayak gini nih, ada kualitatif, region, severity sama time. Kita bahas dari satu misalkan paliatif, ini yang memicu. Ya, klien datang dengan riwayat hipertensi dan gastritis. Gastritis, ada yang tahu gastritis? Asam lambung. Betul. Ya, intinya ada iritasi di lambung. Untuk quality ya, quality klien dengan keadaan pingsan. Asam lambung ya? Iya, betul. Gastritis, GERD itu lambung. Ya, GERD. Region, kalau region berarti tempatnya kepala pusing dan dada sesak. Jadi di bagian kepala dan di bagian dada. Untuk severity-nya skala. Ini biasanya pada pasien-pasien nyeri nih. Skala nyeri 5. Ya, untuk informasi tambahan, kalau pasien skala nyeri 5, kita nggak bisa teknik relaksasi. Jadi nanti waktu kita mau tindakan, jangan pakai teknik relaksasi karena nggak akan berhasil. Dia hanya berhasil di skala 2 sampai 3. Tuh. Time, waktunya udah sampai kurang lebih 1 minggu yang lalu.
Kira-kira kalau 1 minggu yang lalu nyeri akut atau nyeri kronis? Kronis. Kalau akut itu bukannya tiba-tiba ya? Kronis ya, Bu Maksudnya Titi, akutnya- kronis. Tapi kalau kronis tuh harusnya lebih dari 2 bulan sih. Jadi gimana nih? Soalnya saya kan nggak tahu standarnya akut dan kronis Oh, itu iya. tradisional sama medis sama apa enggak gitu loh. Oh, kalau kita mah ya benar sih. Kalau akut tiba-tiba kronis itu udah lama. Tapi kalau untuk patokan bulan dalam SDKI nih, kalau nggak salah bisa divalidasi lagi untuk akut di bawah 3 bulan. Nah, kalau kronis Oh, berarti lebih dari benar 3 ya. bulan. Iya. Oh, berarti akut masuknya betul. masih ke akut ya? Ya, masuknya ke akut. Oke. Oh, berarti oke. Siap. Liatin aja. Karena nyeri pasti tuh ngecoh kalau di soal hukum ya. Kalau udah tahu nih kita nyeri antara nyeri akut sama kronis, biasanya itu tuh yang ngecoh tuh. Jadi kita baca aja dia riwayatnya udah berapa lama. Iya, patokannya di situ. Nah, betul patokannya. Siap. Bisa dicatat tuh. Nih, kalau nyeri pasti dia kalau yang lengkap pengkajiannya ada skala nyeri nih. Numerik itu yang angka yang misalkan dicontohin nih. Assalamualaikum Pak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya nyeri katanya di bagian dada misalkan. Kita kasih angka nih gambar dari 1 sampai 10. Nah, 1 ini nyeri yang paling ringan dan 10 ini yang pernah Bapak rasakan paling sakit. Nah, tapi misalkan dia rasanya paling sakit sekarang berarti nomor 10 gitu. Nah, dia bakal milih tuh kira-kira Bapak nomor mana. Biasanya kalau skala nyeri itu antara yang digambar 1 sama kita lihat raut wajah. Ntar kita belajar kalau raut wajah deh teman ke depan. Intinya itu yang dipakai skala nyeri pakai numerik yang kayak gitu. Ini deskripsi nyerinya. Pasien mengatakan nyeri bisa ditahan, berarti kurang dari 10 ya kalau bisa ditahan. Ya, Oke. tapi tetap Ya. subjektif berarti ya, karena kan standar kekuatan orang menahan nyeri itu kan berarti beda-beda setiap orang ya, berarti kategorinya Oke. subjektif juga ya. Oke, subjektif ya, subjektif. Tapi kalau untuk skala nyeri kan kita lewat pengkajian 2 tadi, Bu. Lewat Oh, gitu. face, berarti kita yang nilai. Jadi kita lihat, bener apa enggak nih? Tapi misalkan skala nyerinya 10 tapi masih bisa ketawa, nggak mungkin. Gitu. Ada raut wajah. Kalau yang dia subjektifnya malah di sini nih. Pasien mengatakan nyeri masih bisa ditahan. Nah, ini masuk ke subjektif. Subjektif. Oke. Nah, kalau ini apa nih, Bu? Nih, yang ini. Pasien nampak gelisah, pasien nampak sedikit berpartisipasi dalam perawatan. Objektif. Iya, objektif. Nampak. Iya, kalau nampak, kata-kata nampak berarti kita lihat. Oke, objektif. Riwayat penyakit yang lalu. Klien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi sudah 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan dan hanya berobat di puskesmas saja. Riwayat kesehatan keluarga, klien mengatakan bahwa dalam keluarga klien tidak ada yang mempunyai riwayat penyakit sama seperti klien. Oh iya, untuk hipertensi kira-kira penyakit keturunan atau bukan? Ada yang tahu? Bisa keturunan. Keturunan. Iya, Bisa keturunan. keturunan. Iya, betul. Keturunan. Kan juga bisa. Tapi tidak selalu kan? Tidak selalu, salah satu Keturunan. faktornya. Ya. Iya, bisa keturunan tapi tidak selalu Iya. keturunan. Pasang tanjakan. Pengkolan lah. Nagrek. Oh. Setelah pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Bagi klien makan porsi ini di rumah sakit, makan sesuai dosis berarti diet berarti nggak ada masalah ya di nutrisi ya. Coba ada nggak masalahnya? Nggak ada ya, tuh sesuai diet nih ya. Rendah garam. Oh ya, pantangannya rendah garam. Kenapa rendah garam di sini ada rendah garam? Ada yang tahu? Karena hipertensi, karena garam itu menyerap cairan. Ketika cairnya terserap, maka darah akan kental. Ketika darah kental, maka mengalir ke jantungnya akan berkurang atau menjadi sulit. Jadinya hipertensinya tinggi. Cakep. Bu Titi ini paten ini kayaknya.
Oke. Untuk BAB dan BAK eliminasinya ada gangguan di sini? Waktu pagi 1 kali atau 2 kali. Oh ini pagi belum, BAB belum. Pagi belum. Siang Untuk BAB dan belum. BAK. Ini nih BAB dan BAK maksudnya pagi deh. Iya, berarti itu belum semua kayaknya ya. Itu ada motivasi. Apakah ada konstipasi? Konstipasi orang belum semua tuh, pagi belum, siang belum, malam juga belum. Berarti ada masalah konstipasi juga itu. Kalau mau kita negakin konstipasi nih, saya kasih tahu ciri-cirinya. Pertama, pasien mengeluh. Nah, kalau misalkan pasien tidak mengeluh, Dianggap bukan konstipasi. Kalau itu disantet. terus yang kedua syaratnya kita udah berapa lama dulu nih dia ngalamin belum BAB dan BAK. Kalau misalkan baru masuk kan kita pengkajian baru masuk nih. Berarti tadi belum tentu eliminasi gitu. Dilihat aja tanggal pengkajiannya sama tanggal Karena masuk UGD. kalau ini kan dihitung baru 1 hari ya ini ya. Tadi kan pagi, Iya, baru masuk siang, kita kaji. sore. Berarti 1 hari. Oke. Cukup. Intinya itu kuncinya. Dilihat waktu pengkajiannya sama ngeluh nggak gitu. Kalau nggak ada keluhan, oke. Tunggu. Berarti kalau di medis itu kan kita punya standar konstipasi beda-beda ya Mas Wahyu. Kalau buat di tradisional tuh 1 hari nggak BAB sudah masuk kategori konstipasi walaupun ringan gitu. Iya. Nah sekarang saya pengen tahu kalau di medis itu dianggap konstipasi selain dia tidak mengeluh, terus berapa hari dianggap konstipasi? Normalnya memang dalam 1 kali 24 jam harus melakukan eliminasi BAB ya. Oke. Oke, kalau misalkan Terus dia selama misalnya- 1 kali 24 jam tidak BAB, kita anggap konstipasi. Nah, kalau di dalam bentuk keluhan itu nanti maksudnya urgentnya Bu. Tetap kita tegakin Oh, gitu. konstipasi. Nanti kita pilih. Dia belum BAB tapi dia sesek nih. Nah, nanti ketemunya di situ. Keluhannya itu Oke. biasa. Siap. Warna tidak ada masalah. Bau khas konstipasi BAB lembek. Apakah pasien gastritis biasanya lembek? Iya. Iya. Oke. Yang ngalamin nih kayaknya nih. Kalau konstipasi buat saya ada 2 macam. Ada bisa keras, bisa lembek. Iya. Tergantung order. Tergantung asupan. Yeay. Nih, kalau pola istirahat dan tidur kira-kira ada masalah nggak nih di antara di rumah dan di rumah sakit? Jam istirahat tidur. Jam. Jam 2. Istirahat tidur. Malam cuma 4 jam. Iya. Itu tuh beda, di rumah sakit cuma 4 jam tidur malamnya. Ya. Ada masalah di sini? Ada masalah Sepertinya tuh. ada. Masalah. Itu. Selain tidak bisa tidur karena sesak nafas, muntah itu. Nah, ini ya. Ah. Kita tanya Itu dulu. masalah. Misalnya di sini. Oke. Tapi ada yang tahu nggak kira-kira kebutuhan manusia berapa jam seharinya? Kita perlu tidur berapa jam dalam 1 hari? Sebenarnya tergantung kualitas tidurnya. 8 jam. Oke. Kalau secara angka Sebenarnya 15 menit cukup, Pak. 6 sampai Itu 8 Kiruli. Kiruli dukun ya, Iya, kacau 15 banget. menit cukup. Kalau dukun tidurnya sebentar. 8 jam. Dia mah 3 hari kagak tidur juga kuat dia mah. Yang penting ada penyanyi, Mas. Yo, Iya. Jangan menyanyi ya. Oke. Oke, sok kita pakai standar medis, Mas Wahyu. Standar Jadi medis, kalau benar, standar kalau medis iya. berapa jam? dikatakan angka dalam jam 6 sampai 8 jam. Oke. Oke. Baru kita kaji di kualitas tidurnya. Apakah Oh, di malam begitu. hari dia ada gangguan atau tidak? Tuh, Gitu. kan. Jadi jamnya dulu, baru nanti berikutnya baru Iya, kualitasnya kualitas. ya. Oke. Oke, siap. Sama ada keluhan apa enggak tuh untuk urgentnya? Oke. Hygiene. Dede ajaran mau. Udah pulang yuk. Udah mana? Aduh. Tidak ada masalah ya.
Pemeriksaan kepala, wajah dan dada udah head to toe nih, head to toe. Data objektif pasti. Kalau head to toe, pemeriksaan dari kepala sampai kaki objektif. Tutup. Ya. Oke, di sini ada yang mau diambil. Oh iya, tadi belum dicatat. Susah palpasi, nyeri tekan plus pusing. Oh, benar. Saya ambil ini ya. Jadi tekan, kita ketik dulu. Ya, nyeri tekan plus pusing. Berapa? Kan dan pusing. Berarti mah orang dia udah keluar. Oke, lanjut. Ada lagi yang diambil, teman-teman? Nampak Selain keruh di bagian sklera Dia ini mah. mata. Maksudnya, lagi dia punya diagnosa medis apa nih? ya, Kalau nampak keluruh, nampak setelah keruh. dia itu Nampak keruh dia ngajak ke arah itu, kalau kita masa kalau gitu sklera kan. keruh itu ke arahnya Bombardir liver terus. kalau tradisional. ngajak keluar terus Beda ngajak ntar. pindah ke tempat yang lain gitu. Ajarin bu. Ke istara. Kita tarik dulu deh. Kalau di keperawatan diagnosa yang bakal muncul ya, ini gangguan sensori. Oh gitu. Iya, nanti ada gangguan sensori sama resiko jatuh. Ada tuh resiko jatuh. Oh larinya malah ke jantung ya kalau medis ya. Gini itu bukan Hah? Oke. Enggak bu. punya Enggak, resiko. dia itu Oh tadi barusan. yang punya alfa. Enggak, resiko jatuh. Oh jantung, tak kira jantung. Lampu, Makanya lampu. jauh amat ke jantung. Oh jantung. Iya, resiko jatuh. Timur. Merah. Oke. Pokoknya kalau dia Yang gangguan penglihatan sama misalkan ada patah tulang tuh, yang diakui B itu cuma sama kesadaran menurun, resiko jatuh. apa? Oh. Jurusan Oke. apa namanya? Oke, lanjut. Kesehatan dan Kalau informasi teman gitu. warna iris merah, kupak mata, Istilahnya cuman palpera, edema, radang. bisa. Ada masalah Warna nggak nih? iris merah Kalau untuk yang kunaon Apa? tah? Normal. yang perawatnya itu Iris kita warna apa? masih C masih C. Masih Masa kurang itu, merah? belum di- Oh, yang pengkajian biasanya nih, siapa nih yang pengkajian Makanya sama Pak ini? Adi jelasin. Dia tuh kan ngajar di sekolah kesehatan juga Holistik. di Lampung, sekolah negeri. Biar dia tahu gitu. Bisa dimasukin? Kalau merah mah kita mah kategorinya Karena ekses. saking terlalu Nggak normal berarti kan? hampir Oke, semua tarik. orang diajakin Sip. sama dia. Di kelopak mata ada yang mau diambil. Odem, peradangan, benjolan. Pada ngomong di grup. Itu hasilnya? Ya, ini secara infeksi, secara dilihat. Hmm. Ya berarti ada masalah dong. Ada odem, peradangan, ada benjolan. Terus Kira-kira edemnya karena apa nih? Kok bisa kelopak matanya edem? dia kan harusnya nyelesain Kurang dulu tidur. dia mau ini. Oh, cakep, kurang tidur. Enggak. Itu ada peradangan, Pak Agi. Odemnya berarti karena peradangannya kan Terus hukum sakit radang. akhirnya dikeluarin. Iya, ada yang ingat infeksi itu apa? Ada yang ingat nggak? Udah diajarin belum yang rubor kolor itu? Terlalu Iya. ngompor Kolor, dolor, horor. Nah, ayo urutannya apa nih? Urutannya ada yang tahu nggak nih urutannya? Yang ingat? akhirnya Keluar soalnya kemarin saya hukum keluar tuh. Angin, titik angin berbentuk. Harus urutan ya Mas Wahyu ya. karena sampai dikeluarin dari Hah? grup tuh, Harus urutan ya. grup WhatsApp. Iya, ntar misalkan Dorong, habis dorong, kolor pertama apa dorong. nih? Gitu, habis Dorong. kolor. Hah? Dorong pertama ya. Bukan, pertama rubor. Nah, kira-kira rubor apa nih? Rubor itu bukannya bengkak ya? Hmm, Lupa. rubor itu kemerahan. Kenapa? Bor tuh. Oh kemerahan. Ya, rubor merah. Nah, Oke, rubor merah. Tak kira kalor. Oh panas, kalau kalor di panas. kolor panas. Oke. Yang Mas Agi tuh panas tuh kolornya tuh. Rubor Iya. kemerahan, Betul. kalor panas, dolor itu Kak. Ya. bengkaknya berarti. Dolar bukan. Ada yang tahu dolar? Ayo, dolar. Kira-kira kalau infeksi kita merasain apa tuh? Sakit ya. Nah, betul, sakit. Dolar sakit. Oh, dolor sakit. Nyeri ya, berarti nyeri ya. Baru tuh ngerasain nyeri. Misalkan kita tersengat lebam, pertama merah dulu kan, habis itu habis rubor ke Nggak bisa nih. tumor.
Tumor itu, oh itu benjolannya. Bengkak. Habis tumor, Bengkak. kalor. Kalor panas. Habis itu baru dolor. Kalau panas ya. Kalor panas. Dolor. Apa tadi? Rubor, bukan rubor. Paruli ngaduk dong. Rubor merah. Iya. Merah. Jadi urutannya gini deh biar gampang. Ntar belajar bahas itunya. Pertama merah, bengkak, panas, baru nyeri. Itu ingat aja itu. Merah, bengkak, panas, nyeri. Merah, bengkak, panas, nyeri. Nyeri terakhir Merah, pokoknya. bengkak, panas, nyeri. Kalau yang mau dicatat karena itu keluar kemarin hukum. Jadi buat ini aja sih lumayan betul 1 dari 180. Oke, lanjut. Itu proses infeksi namanya. Ya. Oke, bisus kurang jelas. Ini lengkap ini nggak bisa kita ambil ya datanya tanpa Snellen chart. Jadi nggak tahu patokannya apa nih. Snellen apa Snellen? Pemeriksaan visus apaan itu? Dia pemeriksaan ini jarak pandang Bu, yang huruf E tahu, tapi Oh iya tahu. Tahu. Nah, itu Yang dia nama mata minus apa plus gitu ya? Dia intinya tahu apa jarak pandang keberapa nih dia bisa lihat gitu. Berarti ini dia jarak pandangnya kurang jelas tuh. Nggak bisa, dia kan tanpa Snellen chart, nggak tahu ini pemeriksaan apa nih, nggak jelas sih. Oh pokoknya. Iya, Oke deh. ntar belajar deh. Kemarin hukum juga ada tuh satu soal Snellen chart. Enggak ya, dimatiin tadi. Konjungtiva anemis dan sklera coklat, Sama Uyun. pemeriksaan hidung, inspeksi palpasi. Konjungtiva anemis kan perlu diambil berarti kan harusnya kan tidak kan? Tadi sama Ah, Uyun mau anemis. dimatiin, tapi kan kita mau pergi. Iya. Kira-kira dia kenapa nih bisa Anemis itu anemis? bukannya pucat. Kenapa nih bisa anemis? Ngomongnya dimatiin. HP-nya kurang. Ya Benda, gimana anemis? HP-nya kurang. Ntar kita lihat apakah HB kurang, kita lihat di pemeriksaan penunjang. Oh, yang mana sih yang dipakai? Hah? Aduh. Kayaknya musik yang judulnya yang apa? Anemis. Bukan buku psikologi yang dipakai yang mana Mas Wahyu, standar intervensi? Bukan ya? Ini belum, ini kan pengkajian Bu, belum. Ya, ini lagi belum pakai Oh, buku dulu. SDKI diagnosis, buat sekarang mah diagnosis. Oh, diagnosis. Oke, siap. Siap, lanjut. Pemeriksaan hidung. Tuh, kira-kira kenapa tuh? Ada yang diambil nggak tuh? Inspeksi pembengkakan, sekret, perdarahan lah, eta, kotoran, polip tuh. Paten ya. Kira-kira kalau diagnosa medisnya apa nih kira-kira yang bakal muncul? Ayo, kemarin udah dibahas nih. Sinusitis lain. Diagnosa perawat. Pak. Ya, apa itu namanya? Apa? Apa? Bersihan jalan. Karena ada Itu pembengkakan apa pembengkokan? bersihan jalan nafas tidak Pembengkakan ini teh, efektif. pembengkak. Itu kan tindakan intervensinya toh. Hah? Diagnosa, Itu Bu. Diagnosa, Bu. Oh, diagnosa. Ada tuh, itu diagnosa pertama kali di SDKI. Coba kayak dicek di fisiologi itu. Intinya kalau misalkan kita temuin ya nanti di soal UKOM ada sekret, batuk tidak efektif, itu bersihan jalan napas. Pasti itu. Oh. Sama bunyi tambahan. Nah, ada tuh di data layar ya Pola kemarin ya, nafas. data layar. Yang pola nafas tidak efektif itu ya? Di Beda bukunya lagi. ya? Oh, beda lagi. Bukunya di SDKI. Iya. Oke. Nih.
Ngelihat bukunya aja masih liar Mas, belum bisa ngeliat bukunya. Ya udah nih dikasih triknya nih. Bedain yang apa udara, yang masalah udara, masalah napas. Kita catat ya di sini ditulis ya. Gitu. Biar Biar enak. Oh, ini ada bersihan jalan napas tidak efektif. Nih, bersihan jalan napas. B0001. Jalan Tidak napas tidak efektif. efektif. Oke, Tah, tidak. dapat nih ketemu tah. Oke.